Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bu Guru SD, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada pembelajaran tematik kelas 5 SD, materi IPA KD 3.9. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan campuran. Tahukah kamu bahwa semua benda di sekitar kita termasuk materi? Lalu, apakah kamu juga tahu apa yang dimaksud dengan materi? Ya, benar. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dapat berwujud zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, udara yang kamu hirup, tanah tempatmu berpijak, pakaian dan perhiasan yang kamu pakai, air yang biasa kamu minum, serta nasi dan lauk pauknya yang kamu makan merupakan contoh dari sekian banyak materi dalam kehidupan sehari-hari. Materi sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu zat tunggal, yang kedua adalah campuran. Zat tunggal dibedakan atas dua golongan, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, apa yang dimaksud dengan zat tunggal dan zat murni? Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu zat atau materi. Zat tunggal tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, unsur dan senyawa. Contoh dari zat tunggal adalah emas 24 karat, air, gula, dan garam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Karena unsur merupakan bagian zat tunggal yang kecil. Dan unsur tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Contoh unsur dibedakan menjadi logam dan non-logam. Logam contohnya adalah perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan non-logam contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, sekarang kita akan membahas tentang senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur yang bergabung melalui reaksi kimia dan dapat diuraikan menjadi beberapa zat sederhana atau unsur. Contoh dari senyawa adalah garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, sekarang kita akan membahas tentang campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat
dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Campuran sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, dari campuran ini juga memiliki ciri-ciri. 1. Campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. 2. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. 3. Perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. 4. Sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang campuran homogen. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan karena seperti tampak satu kesatuan. Nah, apa saja contoh campuran homogen? Yang pertama, ada sirup, yaitu dari gula, pewarna, dan air. Ada air teh manis dan sudah disaring, yaitu dari air, gula, dan warna teh. Ada larutan garam, yaitu dari garam dan air. Ada udara dari campuran berbagai gas. Ada logam perunggu dari tembaga dan timah. Ada logam kuningan dari tembaga dan seng. Ada logam emas putih dari emas, tembaga, dan perak. Ada logam emas di bawah 24 karat dari emas dan tembaga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang campuran heterogen. Campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Apa saja contoh dari campuran heterogen? 1. Campuran air dan minyak. 2. Air kopi tumbuk. 3. Campuran air dan pasir. 4. Es sirup. 5. Es teh manis. 6. Adukan semen dan kerikil. 7. Adonan bawang. Nah, sahabat Bu Guru SD, jadi campuran juga dapat dipisahkan. Campuran dapat dipisahkan sehingga zat-zat penyusunnya juga terpisah. Apakah tujuan pemisahan campuran? Yaitu untuk memisahkan campuran menjadi pelarut dan zat terlarut. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan 3 metode yang dapat dilakukan untuk memisahkan campuran. Yang pertama, penyaringan. Digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari perbedaan ukuran zat. Alat yang biasa digunakan yaitu kertas saring, kain, atau jaring kawat. Contoh penyaringan air untuk mendapatkan air bersih. Metode yang kedua adalah pengendapan. Digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari suatu zat dengan zat cair atau perbedaan massa zat. Cara mendiamkan campuran selama beberapa waktu. Contoh pemisahan air dengan minyak dan pemisahan tanah dalam air tanah. Pemisahan campuran yang ketiga adalah penguapan. Digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari zat padat dan zat cair dengan menguapkan zat cairnya. Contoh peristiwa penguapan saat pembuatan garam, yaitu proses pemisahan garam dari air laut. Nah, sahabat Bu Guru SD, selamat belajar. Sampai di sini video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sahabat Bu Guru SD bisa
Belajar juga dengan sumber-sumber belajar lain agar bisa menambah wawasan. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.